semua. Baiklah, pertama-tama perkenalkan nama saya Dia Dinda. Saya selaku moderator dari kelompok 2 dari kelas MPIA. Di sini saya selaku moderator akan memandu diskusi mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu tentang prinsip-prinsip manajemen mutu pendidikan. Baiklah, sebelum memasuki penjelasan dari pemateri, ada baiknya saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok. Pertama, saya sendiri. Saya selaku moderator. Nama saya Dia Dinda. Dan yang kedua yaitu Septiana sebagai pemateri 1. Dan yang ketiga yaitu Siti Husna Salsabila sebagai pemateri 2. Dan yang keempat yaitu Meisha Clarita Anggraini sebagai pemateri 3. Dan yang terakhir yaitu Pipit Lidiana sebagai pemateri 4. Kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Saudari Septiana akan menjelaskan materi yang pertama. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana, NIM 1910203003. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip manajemen mutu pendidikan. Jadi, prinsip-prinsip manajemen mutu pendidikan ini merupakan sejumlah asumsi yang dinilai dan diyakini memuat kekuatan untuk mewujudkan mutu. Prinsip manajemen mutu pendidikan ini sangatlah penting dalam dunia lembaga pendidikan. Oleh karena itu, prinsip manajemen mutu pendidikan ini sangat diperlukan dalam lembaga pendidikan. Prinsip manajemen mutu pendidikan ini terdiri dari 7 prinsip. Yang pertama itu ada prinsip fokus atau prinsip customer focus atau fokus pelanggan. Jadi, prinsip fokus pelanggan ini merupakan fokus utama dari manajemen mutu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan berusaha untuk melebihi apa yang diharapkan oleh pelanggan. Maksud dari pelanggan di sini ini merupakan siswa atau mahasiswa yang kebutuhannya itu harus dipenuhi oleh lembaga pendidikan, seperti dengan melakukan perubahan secara terus-menerus dalam seluruh bidang, baik itu dalam perbaikan sarana dan prasarana proses pembelajaran, perbaikan sarana dan prasarana proses akademik, perbaikan infrastruktur sekolah, memajukan perbaikan sarana ibadah, perbaikan perpustakaan, perbaikan UKS atau ruang kesehatan, dan memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Prinsip fokus pada pelanggan ini menunjukkan bahwa setiap lembaga pendidikan harus berusaha untuk memuaskan pihak bersangkutan dengan lembaga pendidikan, harus mengidentifikasi, harus membangun, dan harus memenuhi kebutuhan dan harapan yang berkaitan dengan lembaga pendidikan, baik untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang. Lembaga pendidikan harus memastikan bahwa tujuannya berkaitan dengan kebutuhan dan harapan siswa. Lembaga pendidikan harus mengukur kepuasan siswa, dan lembaga pendidikan juga harus menjamin keseimbangan antara kepuasan siswa dengan pihak-pihak lainnya. Prinsip fokus pelanggan ini mempunyai manfaat. Yang pertama itu untuk meningkatkan nilai pelanggan atau siswa. Yang kedua untuk membuat kepuasan pelanggan atau siswa, dan yang terakhir itu meningkatkan kualitas pada pelanggan atau siswa. Kemudian yang kedua yaitu ada prinsip leadership atau kepemimpinan. Prinsip leadership atau kepemimpinan ini merupakan kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu harus mempunyai kesatuan tujuan dan arah, serta mampu menciptakan kondisi di mana setiap pendidik itu terlibat dalam mencapai sarana mutu pendidikan. Seorang pemimpin harus mampu mengembangkan visi-misi untuk mencapai tujuan pendidikan. Pemimpin harus dapat memberikan inspirasi bagi bawahannya, memberikan fasilitas sarana dan prasarana supaya bawahannya itu tetap bekerja secara optimal, serta melakukan komunikasi yang efektif. Kemudian pemimpin juga harus membangun visi yang jelas tentang masa depan lembaga pendidikan. Pemimpin juga harus menetapkan tujuan dan target yang menantang. Pemimpin harus menciptakan dan mempertahankan nilai-nilai bersama.
serta pemimpin juga harus menciptakan keadilan dan model peran yang etis pada semua tingkat lembaga pendidikan. Pemimpin harus membangun kepercayaan dan menghilangkan kecemasan setiap pihak yang bersangkutan, dan pemimpin juga harus memberikan kesempatan setiap pendidik untuk melatih sumber daya yang diperlukan, dan mereka bebas untuk bertindak dengan tanggung jawab, dan pemimpin juga harus dapat menginspirasi, mendorong, dan mengakui bahwa kontribusi setiap pihak yang bersangkutan. Prinsip kepemimpinan ini mempunyai 3 manfaat. Yang pertama itu meningkatkan efektivitas dan efisien dalam lembaga pendidikan. Yang kedua meningkatkan komunikasi yang baik, dan yang terakhir itu meningkatkan pengembangan dan kemampuan pemimpin dalam suatu lembaga pendidikan. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Siti Husna Salsabila. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Septiana. Selanjutnya, materi yang kedua akan dijelaskan oleh Saudari Siti Husna Salsabila. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, saya Siti Husna Salsabila, NIM 1910203007 akan melanjutkan materi dari Saudari Septiana. Selanjutnya, materi tentang prinsip engagement of people atau keterlibatan orang. Prinsip keterlibatan orang ini menekankan pada pentingnya aspek kompetensi, pemberdayaan, dan keterlibatan seluruh pegawai, karena keseluruhan aspek tersebut dapat meningkatkan kemampuan lembaga pendidikan untuk meningkatkan nilai. Kaitannya dengan prinsip keterlibatan orang, lembaga pendidikan perlu melakukan usaha agar setiap pegawai berkomitmen untuk selalu berusaha mencapai tujuan lembaga pendidikan, dan agar setiap pegawai selalu termotivasi untuk memberikan kontribusinya dalam mencapai keberhasilan lembaga pendidikan. Kemudian ada beberapa penerapan prinsip keterlibatan orang ini, yaitu pertama, upayakan setiap orang memahami pentingnya kontribusi dan peran mereka. Kedua, berikan fasilitas agar setiap orang bebas berbagi pengetahuan, pengalaman, dan berinovasi. Kemudian yang ketiga, upayakan setiap orang mengetahui permasalahan kerja masing-masing dan termotivasi untuk menyelesaikannya. Kemudian yang terakhir, ajak semua orang supaya melihat peluang untuk meningkatkan kemajuan. Kemudian ada beberapa manfaat dari prinsip keterlibatan orang ini, yaitu pertama, meningkatkan pemahaman sasaran mutu lembaga pendidikan, kemudian meningkatkan motivasi untuk mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keterlibatan dalam kegiatan perbaikan. Selanjutnya yaitu prinsip proses approach atau pendekatan proses, yang mana prinsip pendekatan proses ini mempercayai bahwa suatu hasil dapat menjadi lebih efektif dan efisien ketika kegiatan-kegiatan yang dikelola menjadi suatu proses yang saling berkaitan. Esensi pentingnya prinsip ini adalah sistem manajemen mutu dibangun atas dasar adanya hubungan proses yang saling terkait dan bersama-sama mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan yang merefleksikan kepuasan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Prinsip pendekatan proses ini menjelaskan bahwa proses-proses dalam sebuah pendidikan harus terstruktur dan mengarah pada tujuan tertentu dengan cara yang paling efektif dan efisien. Kemudian ada beberapa penerapan dari prinsip pendekatan proses ini, yaitu pertama, menganalisa dan mengukur kunci kemampuan dan aktivitas-aktivitas. Kemudian yang kedua, upayakan agar proses lebih efektif dan efisien. Ketiga, menekankan pada faktor-faktor seperti sumber daya, metode, dan
material untuk memperbaiki kunci aktivitas pada organisasi. Kemudian ada manfaat-manfaat dari prinsip pendekatan proses ini, yaitu pertama, membantu lembaga pendidikan dalam menentukan berbagai kegiatan yang diperlukan untuk mencapai atau mendapatkan hasil yang diinginkan secara sistematis. Kemudian yang kedua, dapat membantu lembaga pendidikan dalam mengevaluasi resiko. Dan yang terakhir, dapat mendefinisikan dengan lebih mudah bagaimana kegiatan-kegiatan spesifik dalam sebuah sistem harus beroperasi. Terima kasih kepada Siti Husna Salsabila. Selanjutnya, materi yang ketiga akan dijelaskan oleh Saudari Mesya Clarita Anggraini. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Clarita Anggraini, NIM 1910203015. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses approach atau pendekatan proses. Prinsip keempat dalam penerapan manajemen mutu yaitu pendekatan proses. Prinsip pendekatan proses mempercayai bahwa suatu hasil dapat menjadi lebih efektif dan efisien ketika kegiatan-kegiatan dikelola menjadi suatu proses yang saling berkaitan. Esensi pentingnya prinsip ini adalah sistem manajemen mutu dibangun atas dasar adanya hubungan proses yang saling terkait dan bersama-sama mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan yang merefleksikan kepuasan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Prinsip proses pendekatan menjelaskan bahwa proses-proses dalam sebuah pendidikan harus terstruktur dan mengarah pada tujuan tertentu dengan cara yang paling efektif dan efisien. Ada beberapa penerapan prinsip pendekatan proses, yaitu 1. Menganalisa dan mengukur kunci kemampuan dan aktivitas-aktivitas. Yang kedua, mengupayakan agar proses lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, menekankan pada faktor-faktor seperti sumber daya, metode, dan material untuk memperbaiki kunci aktivitas pada organisasi. Dan selanjutnya ialah improvement atau perbaikan. Prinsip perbaikan menjelaskan bahwa untuk mencapai kesuksesan, lembaga pendidikan harus memiliki fokus perbaikan yang berkelanjutan. Hal ini dikarenakan tindakan perbaikan dapat mempertahankan tingkat kinerja lembaga pendidikan dan dapat bereaksi terhadap perubahan yang terjadi baik dalam kondisi internal dan eksternal lembaga pendidikan. Pengidentifikasian, pemahaman, dan pengelolaan dari proses-proses yang saling berkaitan sebagai suatu sistem akan memberikan kontribusi pada efektivitas dan efisiensi pendidikan dalam mencapai tujuan-tujuannya. Adapun manfaat dari prinsip perbaikan yaitu meningkatkan kinerja proses, yang kedua kemampuan organisasi dan kepuasan pelanggan, yang ketiga peningkatan fokus pada penyelidikan penentuan akar masalah, yang keempat diikuti oleh pencegahan dan tindakan korektif. Mungkin itu saja untuk penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Mesya Clarita Anggraini. Selanjutnya materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Saudari Pipit Ridiana. Kepada Saudari Pipit dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Ridiana, NIM 1910203011. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman-teman saya tadi, dan materi yang selanjutnya yaitu Relationship Management atau manajemen relasional. Prinsip yang terakhir dari manajemen mutu ini adalah manajemen relasional. Manajemen relasional menjelaskan bahwa untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan, lembaga pendidikan itu harus mengelola hubungan dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Dalam manajemen mutu dijelaskan bahwa pihak yang berkepentingan adalah orang atau kelompok yang memiliki kepentingan dalam keberhasilan atau kinerja lembaga pendidikan. Pihak yang berkepentingan itu dapat berasal dari dalam pendidikan maupun di luar pendidikan, seperti misalnya para pendidik, peserta didik, komite sekolah,
orang tua peserta didik, pemerintah, masyarakat, dan lain-lain. Dalam manajemen mutu dijelaskan bahwa lembaga pendidikan itu perlu menjaga hubungan yang baik dengan pihak-pihak yang berkepentingan karena pihak-pihak tersebut dapat mempengaruhi kinerja lembaga pendidikan. Prinsip manajemen relasional menekankan pentingnya lembaga pendidikan untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Menetapkan pengembangan dan perbaikan kegiatan bersama, menginspirasi, mendorong, dan mengakui prestasi yang dicapai peserta didik dan melakukan komunikasi secara jelas dan terbuka dengan para wali peserta didik. Manajemen hubungan merupakan upaya untuk sukses berkelanjutan, di mana sebuah organisasi harus mengelola hubungan dengan baik dengan pihak yang berkepentingan. Adapun yang merupakan manfaat dari prinsip manajemen relasional yaitu yang pertama, untuk peningkatan kinerja organisasi dan pihak yang berkepentingan melalui merespon peluang dan hambatan yang terkait dengan masing-masing pihak yang berkepentingan. Yang kedua yaitu pemahaman umum tujuan dan nilai-nilai di antara pihak yang berkepentingan serta meningkatkan kemampuan untuk menciptakan nilai bagi pihak yang tertarik dengan berbagai sumber daya dan kompetensi dan mengelola risiko yang berhubungan serta menyediakan aliran stabil barang dan jasa. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Pipit Lidiana. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Semoga materi yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kata yang salah. Kepada Allah kami mohon ampun. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.